Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya Kang Restu. Apa kabar semuanya? Semoga kalian selalu sehat, baik dan tentunya dimudahkan segala urusannya oleh Tuhan Yang Maha Esa. Amin amin ya rabbal alamin. Di kesempatan kali ini saya akan menceritakan sebuah kisah horor. Kisah yang berjudul Pesugihan Penambang Pasir. Oke, sebelum masuk ke ceritanya, bagi kalian yang belum subscribe, jangan lupa klik tombol subscribe-nya, klik lonceng notifikasinya, serta like video ini agar kalian tidak ketinggalan cerita-cerita menarik dari channel ini. Oke, terima kasih. Dan langsung saja tanpa berlama-lama lagi, ini dia ceritanya. Cerita ini diangkat dari kisah nyata sebuah keluarga penambang di daerah Jawa Timur yang selalu melakukan ritual khusus untuk mengawali pengambilan pasir. Batang rokok yang dihisap oleh Wahidin tak henti-hentinya keluar. Pandangan matanya masih fokus dan terpana dengan tingkah laku Suntoro. Wahidin dengan serius memandangi mereka dari kejauhan. Kemudian terdengar suara Mbok Asih, pemilik warung kopi yang sedang disinggahi Wahidin, membuatnya kaget. "Ada apa sih, Din? Kok serius banget kalau melihat keluarganya si Suntoro? Anak-anaknya itu sudah terlatih untuk bertingkah seperti itu," ucap Mbok Asih santai sambil mengaduk kopi panas yang diseduh di atas cangkir. Wahidin yang mendengar ucapan Mbok Asih lantas langsung tersenyum. Nampak tatapan Wahidin pun meremehkan tindakan yang dilakukan oleh keluarga Suntoro di seberang sana. "Lah iya Mbok, orang kok bertingkah laku aneh. Tingkahnya saja kayak begitu. Apa dapat wangsit dari hantunya ya? Atau bagaimana? Kalau bukan orang kaya, masa ya mampu motong 4 sapi terus dikasihkan seenaknya ke warga?" jawab Wahidin. Mbok Asih hanya tersenyum mendengar perkataan dari Wahidin. Suntoro memang terkenal sebagai orang kaya di desanya. Namun warga merasa aneh dengan apa yang didapat oleh keluarga Suntoro. Banyak yang menduga bahwa Suntoro dan juga keluarganya melakukan pesugihan, dan setiap tahunnya selalu memberikan tumbal. Memang sampai saat ini masih belum terlihat tumbal manusia yang dipersembahkan. Warga juga tidak melihat keluarga Suntoro ada yang tiba-tiba meninggal. Jadi hal yang menyebutkan bahwa Suntoro melakukan pesugihan untuk penambangan itu masih sebatas kabar dari mulut ke mulut saja. Selebihnya warga tidak bisa menuduh keluarga mereka melakukan pesugihan sampai di luar batas. Cerita berganti pada suasana keluarga Suntoro yang sedang hikmat dalam semedinya. Terlihat Suntoro yang duduk di depan tengah menunduk dan membaca ayat-ayat khusus entah itu apa. Haris, anak dari Suntoro, melihat bapaknya yang sedang konsentrasi memimpin ritual menyenggol lengan istrinya. "Sampai jam berapa ini menghadap gunung dengan posisi seperti ini?" tanya Haris dengan lesu. Putri yang saat itu juga duduk dan memejamkan mata akhirnya terkejut dengan suara Haris. "Kamu jangan berisik, Mas. Nanti kalau ayah tahu bisa marah loh." Tiba-tiba Suntoro pun berdiri dan menoleh ke belakang dan melihat anggota keluarganya yang mengikuti ritual tersebut. "Sudah ketemu jawabannya. Ayo, segera dipotong sapinya dan segera dibagikan ke semua warga," ucap Suntoro dengan jelas. Semua anggota keluarga yang ikut saat itu kemudian berdiri dan melaksanakan perintah dari Suntoro. Suntoro termenung dan menatap ke arah gunung, kemudian memejamkan mata. Haris melihat ayahnya yang selalu begitu setelah proses ritual, hanya bisa memandangnya dengan keheranan. Mengapa ayahnya memilih melakukan hal seperti ini di tempat terbuka, di tempat dia dan para pekerjanya menambang pasir? Kenapa tidak menggelar acara resmi saja dengan mengundang warga kampung, agar bisa merasakan kesakralan dan kemurnian dari hasil rezekinya? Kemudian Suntoro pun menoleh ke arah Haris secara tiba-tiba. Melihat anaknya seorang diri di sana, akhirnya Suntoro pun melambaikan tangan, memberi isyarat kepada Haris untuk mendekat kepadanya. Haris yang melihat ayahnya melambaikan tangan kemudian bergegas menghampirinya. "Le, nanti kepala sapinya kamu kubur di arah sana ya," ucap Suntoro yang menunjuk suatu di arah ujung. Haris yang terkejut dengan perintah ayahnya, dia pun hanya bisa mengangguk dengan pelan. Ini pertama kalinya dirinya ini mengubur kepala sapi. Biasanya dia tidak ikut campur selain hanya ikut duduk.
Dan biasanya kepala sapi itu pun ada orang tertentu yang mengubur, bukan anggota keluarga, melainkan beberapa orang yang bekerja kepada mereka. Benar saja Haris merasa ketakutan saat itu, lantaran ini adalah tugas pertamanya dari sang ayah yang disuruh mengubur 4 kepala sapi sekaligus. Haris mengambil gerobak kayu yang memang sudah tersedia di sana, kemudian mendorongnya ke arah di mana 4 kepala sapi itu telah diletakkan. Setelah sampai, Haris memperhatikan kepala sapi itu dengan aneh. Entah apakah hanya perasaannya saja melihat darah dari kepala sapi itu tidak mengalir ke tanah atau memang darah itu sudah meresap ke tanah. Haris hanya heran, karena kepala sapi itu diletakkan di atas batu, dan batu tersebut tidak nampak terlumuri darah setetes pun. Haris pun menengok ke kanan dan ke kiri. Suasana sudah sepi, bahkan tak terlihat satu orang pun yang masih berada di sana. Haris pun mulai mengangkut kepala sapi itu ke dalam gerobak kayu yang telah dia bawa. Namun ada satu hal yang mengejutkan terjadi. Nampak seorang perempuan bungkuk berkalung ular sedang memperhatikannya dari jarak yang tidak jauh. Haris pun kaget dan memperhatikan lagi. Perempuan itu hilang seketika. Dia pun mulai celingak-celinguk dan memperhatikan lagi area sekitar situ. Tidak salah, sepertinya dia melihat sosok perempuan tua yang memperhatikannya tadi. Namun anehnya, kemana perginya sosok tersebut? Haris melewatinya dan meneruskan mengangkut kepala sapi itu dan segera menguburnya. Saat membawa kepala sapi tersebut, Haris merasa dibuntuti oleh seorang. Namun saat melihat sekitar, hanya dia seorang diri yang sedang berada di sana. Dirasa cukup aneh dan membuat dirinya merasa merinding. Haris dengan tenang pun meneruskan berjalan dan segera mungkin menyelesaikan perintah dari ayahnya. Tiba-tiba terdengar suara lirih dan serak di kupingnya yang berkata, "Sing mbok gawa iku pangananku. Getih sing dikorbano gawe dunyamu." Mendengar suara tak beraga itu, Haris semakin takut dan merinding. Ditambah hari itu angin pun bertiup kencang yang membuat Haris semakin ketakutan. Dan di tambang pasir itu hanya ada dirinya saja. Semua orang yang tadi mengikuti ritual sudah beranjak pergi dari 20 menit lalu. Akhirnya dia pun mempercepat langkah kakinya dan segera sampai di tempat yang telah dia tuju. Setelah sampai, Haris pun segera mungkin mulai menggali tanah dan mulai segera mungkin untuk mengubur kepala sapi tersebut. Haris memindahkan kepala sapi tersebut ke dalam tanah. Tiba-tiba tangannya ini mulai geli dengan gerakan sesuatu. Dan saat dilihat, alangkah terkejutnya Haris dapat melihat di beberapa jarinya yang terdapat makhluk kecil yang bergerak dengan pelan. Haris singkat dan terkejut, lantaran yang bergerak itu adalah belatung. Tidak hanya satu saja, melainkan beberapa belatung. Kemudian Haris melihat kepala sapi yang sudah berada di depannya. Ternyata 4 kepala sapi tersebut sudah dipenuhi oleh belatung. Tanpa berpikir panjang, Haris langsung menggali tanah dan mengubur 4 kepala sapi tersebut, dan kemudian segera pergi. Ketika sampai di rumah warga, Haris mencuci tangan di keran umum. Kebetulan saat itu Wahidin berjalan melewatinya. Berhentilah Wahidin di lantaran dia melihat si Haris sedang mencuci tangan dan kakinya di pinggir jalan. "Haris, sedang apa kamu? Sudah selesaikah ritualnya? Kamu dapat pesan apa?" Haris hanya melempar wajah datar dan memperhatikan Wahidin dengan wajah yang sedikit bingung. "Kamu ini bicara apa sih, Din? Cepatlah menikah sana, biar tidak ke utara ke selatan. Kamu kan jadinya tidak menemukan arah seperti ini," ucap Haris saat itu. Wahidin yang melihat Haris berwajah pucat menjadi penasaran. Dia tidak tampak seperti biasanya. Wajah Haris pun seperti mayat hidup, nampak lesu dan seperti bukan Haris yang seperti biasanya Wahidin lihat. Pertemuan Wahidin dan Haris hanya berlalu begitu saja. Haris yang merasa kurang enak badan setelah mengubur kepala sapi itu, dia pun lalu segera pulang. Singkatnya di rumah, istrinya pun sudah menunggu kedatangannya, yang mana sudah merasa khawatir lantaran Haris kembali lama sekali. "Kamu dari mana sih, Mas? Wajahmu kok pucat sekali?" tanya istrinya. Haris hanya melewati pertanyaan istrinya dan bergegas ke arah dapur dan mengambil segelas air putih saat itu. Haris meminum air tersebut dan tiba-tiba seperti terhantam benda keras di punggungnya. Seketika Haris berubah. Dia nampak kesetanan tertawa tidak jelas dan mengeluarkan air liur yang sangat banyak dari mulutnya.
Istrinya yang mengetahui keadaan Haris saat itu, dia pun langsung berteriak dengan histeris, memanggil semua keluarganya. Bola mata Haris terlihat putih dengan tangannya mencakar-cakar tanah. Sampai Haris pun tak sadarkan diri. Sudah dipastikan bahwa Haris ini sudah kesurupan. Beberapa warga yang mendengar jeritan istri Haris pun langsung berbondong-bondong menghampiri. Nampak Pak Suntoro juga langsung berlari mendengar anak mantunya menjerit tidak karuan saat itu. Dia khawatir jika dia akan melahirkan dan tidak diketahui orang. Namun rupanya anak mantunya tidak ada apa-apa. Malah Suntoro terkejut karena melihat Haris yang sudah terlihat menakutkan. Suntoro pun dengan cepat mengambil 3 batang dupa dan menyalakannya. Suntoro paham pasti yang masuk ke dalam raga anaknya adalah bau rekso. "Mohon maaf, Bah. Ini anakmu. Suntoro, ada pesan apa dari Mbah? Mengapa sampai masuk ke dalam raga putra saya?" "Toro, anakku, kamu kubilangi jangan sampai menutup jalan namaku. Aku mau lewat, Toro, tapi jalanku kamu tutup. Aku murka. Kamu tidak mematuhi aturanku." Sosok itu terlihat sangat marah. Sampai dengan santainya sosok yang memasuki raga Haris itu pun memecahkan gelas dan kemudian memakan pecahan kaca dari gelas itu. Istrinya yang melihat Haris kesurupan itu pun kemudian pingsan. Warga dan sanak saudara yang melihatnya kemudian menolong dan membawa istri Haris ke dalam kamar. Suntoro masih belum bisa mencerna dengan omongan bau rekso tersebut. Tiba-tiba Haris pun terlempar ke arah tembok dengan keras. Tubuhnya kemudian tersadar dan merasakan sakit yang sangat luar biasa dari punggung dan juga mulutnya. Dengan darah yang masih mengalir pelan dari mulutnya, Haris kebingungan ketika melihat warga sekitar dan juga ayahnya yang melihat dirinya begitu khawatir. Haris masih merasa kesakitan dan kemudian segera dibantu oleh ayahnya untuk berdiri. Setelah kejadian tersebut, entah mengapa Suntoro pun menjadi kepikiran. Jalan apa yang dikatakan oleh sosok tersebut? Tiba-tiba terdengar suara Naryo yang memutus lamunannya sore itu. "Kang, ayo. Sudah ditunggu sama anak-anak loh, Kang. Waktunya nambang. Pesanan pasir alhamdulillah sedang melimpah, Kang. Sayang kalau gak segera dikerjakan," ucap Naryo dari seberang. Kemudian Suntoro pun dengan pelan mengambil pecenya dan berangkat mengikuti Naryo. Haris dan istrinya kemungkinan tidak ikut lantaran kejadian kemarin yang pasti membuat kesehatan Haris harus pulih terlebih dahulu. Hari ini hanya beberapa orang dari keluarga dan beberapa orang pekerja. Sore itu nampak seperti pada umumnya. Aktivitas menambang masih sama seperti kemarin lusa. Suntoro masih melamun dengan perkataan sosok yang masuk ke dalam raga Haris. Di tengah lamunannya dari kejauhan, nampak seorang perempuan yang berdiri mematung sedang memperhatikan dirinya. Suntoro pun menyipitkan mata dan mencoba melihat sekali lagi. Sepertinya ada yang aneh dengan perempuan itu. Suntoro dengan penasaran kemudian berdiri dan memandangi sosok tersebut sekali lagi. Ternyata sosok perempuan yang dilihatnya membawa seekor ular yang dililitkan di lehernya. Suntoro yang kaget bukan main, hanya memperhatikan secara tajam tingkah laku perempuan tersebut. Dirinya melihat beberapa orang yang berdiri di dekat sosok perempuan itu, hanya melewatinya saja, seperti tidak ada sosok itu di sana. Kemudian perempuan itu pun memberi isyarat dari ayunan tangan kanannya bahwa Suntoro disuruh segera pergi dari situ. Namun Suntoro masih belum tahu maksud dari isyarat perempuan itu. Hingga tiba-tiba kepulan asap pun tebal dan juga gemuruh datang secara tiba-tiba. Suntoro panik dan juga kebingungan saat itu. Lantaran kepulan asap yang dilihatnya berasal dari panasnya lahar yang sedang berjalan cepat dan deras ke arah tambangnya. Suntoro mulai berteriak dan bekerja serta saudaranya yang berada di bawah tidak mendengar teriakan dari Suntoro. Awas! Awas! Suntoro menyuruh Naryo yang saat itu di atas untuk memberi kabar ke bawah lantaran lahar sedang berjalan menuju ke arah tambangnya. Suntoro mulai berteriak dan bekerja serta saudaranya yang berada di bawah tidak mendengar teriakannya. Naryo yang juga ikut panik, kemudian secara cepat mengambil kunci sepeda motor dan dia tancap gas ke bawah. Beberapa penambang pasir segera berjalan ke atas, namun beberapa tidak bisa secara cepat berjalan ke atas.
Hingga lari pun sudah dekat dan tanpa bisa dihindari. Beberapa pekerja dan juga beberapa penambang yang masih saudara Suntoro tersapu oleh panasnya lahar. Tidak ada yang bisa dia lakukan selain menunggu lahar tersebut hilang dan juga selesai. Singkatnya, setelah lahar menyapu para pekerja dan saudaranya, Suntoro tanpa basa-basi dan juga mengulur waktu, dirinya pun segera mungkin melihat kondisi di bawah. Sungguh sangat memprihatinkan sekali, lantaran beberapa pekerjanya yang tewas tersapu lahar sudah tidak bisa dikenali lagi. Hingga saat dirinya berjalan ke salah satu kendaraan yang separuh sudah tertutup oleh abu lahar, Suntoro semakin tidak percaya dengan apa yang dia lihat. Truk yang dia kenali sangat-sangat dikenali menjadi saksi ganasnya lahar panas yang telah membunuh keluarganya. Salah satunya pemilik truk yang berada di depannya. Nampak terlihat sepasang kepala yang sedikit hangus bersandar di sofa truk dengan mata yang sedikit melotot. Iya, mereka berdua tidak lain adalah Haris dan juga istrinya yang tengah hamil menjadi salah satu korban saat itu. Suntoro pun tertunduk lemas tak berdaya, lantaran anaknya menjadi salah satu korban ganasnya lahar yang datang tanpa aba-aba. Hingga Suntoro menyadari sekali lagi, kemudian mengingat petua dari sosok yang kemarin masuk ke dalam raga Haris. Suntoro telah melakukan kesalahan yang mana jalan lahar yang semestinya menjadi tempat lewatnya lahar panas ditutup olehnya lantaran keegoisannya selama ini. Wahidin dan warga sekitar yang mendengar kabar itu pun dibuat terkejut, lantaran baru kali ini ada kejadian yang naas yang terjadi di tambang milik Suntoro, dan yang menjadi korban pun sebagian dari keluarganya Suntoro sendiri. Usut punya usut, Wahidin mencari tahu penyebab kejadian itu ke salah satu pemuka agama yang ada di daerahnya, lantaran kejadian itu sangat aneh baginya. Saat menanyakan kejadian itu ke Pak Soleh, salah satu ustadz yang terkenal di daerahnya, ustadz itu pun berkata, "Wallahu a'lam Mas Wahidin, kita semua tidak punya bukti secara faktanya yang bisa dilihat oleh orang awam. Namun saya mengingatkan untuk Mas Wahid atau siapapun, jangan sekali-kali berurusan dengan iblis. Jangan menyekutukan Allah. Apa sih yang diperoleh? Kekayaan, kemakmuran dalam hidup. Itu semua tipu daya iblis. Itu semua tidak gratis, Mas. Semua yang ada di dunia ini memang hanya titipan. Tapi janganlah mencari itu semua dengan cara menyekutukan Allah." Wahidin yang mendengar penjelasan dari Ustadz Soleh pun hanya bisa menganggukkan kepala. Benar apa yang dikatakan oleh Ustadz Soleh. Biarlah itu menjadi urusan Suntoro dengan Sang Pencipta. Wahidin dan beberapa warga yang lainnya pun ikut mengurusi jenazah yang terkena lahar panas itu, dan ikut melayat serta tahlil selama 7 hari 7 malam. Kematian itu menjadi duka yang menyisakan dada, bukan hanya bagi Suntoro, tetapi juga bagi seluruh warga desa. Tragedi itu tak pernah mereka sangka, apalagi datang dari tambang yang selama ini menjadi sumber penghidupan. Suntoro berjalan sendiri di tambang dengan langkahnya lesu dan tanpa arah. Sejak kepergian anak dan juga menantunya yang sedang hamil, rasa bersalah yang amat mendalam menyelimuti hatinya. Ia tahu keserakahannya akan hasil tambang telah membawa bencana. Dalam keputusasaan itu, Suntoro memutuskan menemui sosok yang selama ini ia sembah, makhluk yang dulu memberinya janji kekayaan tanpa henti. Asalkan ia terus menggali lebih dalam lagi, mengambil semua yang ada tanpa batas. Setibanya di titik tambang yang paling dalam, Suntoro pun berdiri kaku saat itu, seolah terperangkap oleh kesunyian malam. "Kenapa? Mengapa kau mengambil mereka? Bukankah kau berjanji tak akan menuntut apa-apa? Selama ini aku sudah memberikan kamu tumbal sapi itu," seru Suntoro dengan suara yang hampir bergetar, penuh kemarahan dan juga kesedihan yang tertahan. Dari balik bayangan yang menyesatkan itu, sosok itu pun muncul, tinggi dan juga berwajah pucat, seakan memancarkan cahaya yang samar di tengah kegelapan. Suaranya berdesis dingin namun tegas. "Ini adalah harga yang harus kau bayar, Suntoro, karena kau yang serakah, menginginkan lebih dari apa yang semestinya kau miliki. Aku hanya mengabulkan permintaanmu, tapi kamu malah melupakan batasannya." Suntoro terpaku tak percaya mendengar kata-kata itu. "Tapi aku kan hanya ingin memperbaiki hidup keluarga dan desa ini. Tapi
Tapi mengapa kau malah mengambil nyawa mereka? Suaranya pecah penuh amarah namun bercampur dengan penyesalan yang mendalam. Makhluk itu pun mendekat menatap Suntoro dengan mata yang seolah menembus jiwanya. Dari awal kau diberi pilihan, Suntoro. Kekayaan atau kebahagiaan. Namun kau hanya memilih kekayaan tanpa pernah memikirkan akibatnya. Keputusanmu itulah yang mengundang bencana. Mereka hanyalah tumbal yang harus kau bayar atas keserakahanmu. Buruk Shao marah kepada kamu karena kamu serakah menutup jalannya. Suntoro pun tak sanggup menahan air mata. Penyesalan yang tak terhingga memenuhi hatinya. Tapi kini sudah terlambat. Anak dan menantunya tak akan pernah kembali lagi. Tak ada lagi yang bisa ia lakukan untuk menebus kesalahannya. Setelah makhluk itu menghilang ke dalam kegelapan, Suntoro tertunduk lemah. Hatinya terhimpit oleh kenyataan pahit bahwa keserakahannya telah membinasakan keluarganya sendiri. Beberapa minggu setelah pertemuan itu, perubahan pada diri Suntoro pun mulai dirasakan oleh warga sekitar. Setiap malam ia sering terlihat berjalan sendiri menuju tambang, berbicara dan juga tertawa sendiri, seakan-akan masih terlibat dalam percakapan dengan makhluk misterius itu. Tubuhnya semakin kurus dengan matanya tampak kosong, dan seringkali bibirnya berkomat-kamit seolah-olah mengucapkan mantra aneh yang tak bisa dipahami oleh orang lain. Desas-desus pun mulai menyebar di desa. Warga percaya bahwa Suntoro telah kehilangan akal karena rasa bersalah dan juga duka mendalam yang menghilangkan seluruh keluarganya. Mereka yang dulu menghormatinya kini menjauh, enggan berdekatan dengannya karena takut terkena ibas dari kutukan lahar panas itu. Bahkan beberapa dari mereka mulai meyakini bahwa Suntoro telah dikutuk oleh arwah anak dan menantunya yang meninggal dengan tragis. Hanya Wahidin, tetangga lamanya yang masih merasa iba melihat perubahan pada diri Suntoro. Setiap kali dia melihat Suntoro berkeliling di desa dengan pandangan kosong, Wahidin merasakan sesak di dadanya. Ia tahu di balik sosoknya yang kini dianggap gila, Suntoro adalah pria yang dulu gigih berjuang untuk keluarganya. Tapi kini ketamakannya telah menghancurkan segala-galanya. Singkat cerita, pada suatu sore, Wahidin memberanikan diri menemui Suntoro. Ia mendekati Suntoro yang tengah duduk di pinggir tambang dengan tatapan nanar ke dalam lubang gelap di hadapannya. Pak Suntoro, sadarlah Pak. Ini semua yang sudah terjadi. Tidak ada gunanya Pak. Bapak menyiksa diri sendiri, ucap Wahidin dengan lembut. Namun Suntoro hanya menatapnya dengan pandangan kosong. Kau tidak mengerti Wahidin. Aku sudah ditandai. Hidupku bukan lagi milikku. Semua sudah terlambat. Wahidin menghela nafas panjang. Ia tahu kata-katanya tak akan mampu mengembalikan sahabatnya seperti dulu. Namun di dalam hati kecilnya Wahidin berharap ada keajaiban akan datang dan membebaskan Suntoro dari jeratan kutukan yang kini membelenggunya. Tanpa berkata-kata lagi, Wahidin pun perlahan meninggalkan tambang itu. Sementara Suntoro masih diam di tempatnya, menatap lubang tambang dengan tatapan entah apa artinya. Begitulah nasib Suntoro yang kini hidup terbuang dihantui oleh dosa dan keserakahannya sendiri. Warga desa hanya bisa berharap bahwa tragedi itu tidak akan terulang lagi pada mereka, dan bahwa lahar panas di tambang pasir itu akan terus tertidur, tidak lagi memakan korban baru. Beberapa hari berlalu sejak malam ketika Suntoro terakhir kali tampak berkeliaran di tambangnya yang telah dihantui tragedi. Rumah megah milik Suntoro yang biasanya ramai oleh pekerja dan pelayan kini sunyi seolah tak berpenghuni. Warga desa mulai merasa heran karena selama 3 hari berturut-turut mereka tak melihat Suntoro keluar rumah. Bahkan tak terdengar aktivitas di dalam rumahnya. Kebanyakan warga hanya berbisik-bisik penuh dengan prasangka dan juga rasa ingin tahu. Namun tak ada yang berani mendekati rumah itu, apalagi sejak tragedi lahar panas yang menewaskan keluarganya. Kegelisahan warga akhirnya sampai ke telinga Ustadz Soleh, sosok yang dihormati di desa karena kearifan dan juga kebijaksanaannya. Ustadz Soleh segera mengumpulkan beberapa warga, termasuk Wahidin, tetangga dan juga sahabat dari Suntoro keluarganya, yang akhir-akhir ini sering menunjukkan perhatian pada nasib tragis yang dialami oleh keluarga Suntoro. Bersama-sama mereka pun sepakat untuk menengok rumah Suntoro dan memastikan kabarnya.
Warga yang masih dibayangi rasa penasaran dan juga sedikit ketakutan mengikuti Ustadz Soleh menuju rumah megah yang kini tampak muram itu. Setibanya di rumah, Ustadz Soleh mengetuk pintu, tetapi tak ada jawaban. Mereka memanggil-manggil nama Suntoro, namun tetap sunyi. Akhirnya setelah beberapa saat, mereka pun memutuskan untuk masuk ke dalam. Begitu masuk, suasana rumah itu terasa semakin aneh. Lorong-lorong yang biasanya terang kini gelap, dan aroma pengap pun memenuhi udara. Warga mulai cemas dan juga beberapa dari mereka merasa merinding. "Coba periksa seluruh ruangan. Kita pastikan dulu dia ada di sini," ujar Ustadz Soleh berusaha tetap tenang. Mereka menyusuri rumah itu, membuka setiap pintu dan memeriksa setiap sudut, namun tak menemukan Suntoro saat itu. Sampai akhirnya Wahidin yang berada di lantai atas, dia pun terdiam terpaku di depan pintu kamar utama. Dengan perlahan ia membuka pintu dan langsung tersentak melihat pemandangan yang sangat mengerikan. Di dalam kamar itu Suntoro ditemukan telah menggantung diri. Tubuhnya tergantung diam dengan wajah pucat yang seolah-olah membawa kesedihan dan juga penyesalan yang mendalam. Ustadz Soleh, cepat kemari Ustadz!" teriak Wahidin, suaranya terdengar bergetar. Ustadz Soleh dan beberapa warga lain pun segera naik ke lantai atas. Ketika mereka melihat tubuh Suntoro yang sudah tak bernyawa itu, semua terdiam. Ustadz Soleh tampak sedih, namun ia berusaha menenangkan warga yang mulai gemetar ketakutan dan juga panik. Astagfirullahaladzim. Ini sudah takdir Allah. Marilah, kita semua ikhlas, ucap Ustadz Soleh saat itu. Ia pun lalu meminta warga untuk membantunya menurunkan tubuh Suntoro dengan hati-hati. Saat tubuh Suntoro diturunkan, Ustadz Soleh menemukan sebuah amplop yang tergantung di samping tempat tidurnya. Dengan pelan ia pun mengambil amplop itu, yang di bagian luarnya tertulis, "Untuk warga desa." Ustadz Soleh membuka amplop itu dan mendapati surat yang ditulis dengan tulisan tangan Suntoro. Tampaknya itu adalah wasiat terakhir sebelum ia mengambil keputusan mengakhiri hidupnya, yaitu dengan bunuh diri. Setelah jenazah Suntoro dibawa keluar dan segala persiapan pengurusan jenazah dimulai, Ustadz Soleh pun memimpin prosesi pemakaman dengan penuh ketenangan. Meskipun beberapa warga masih menyimpan rasa takut dan kebencian atas tragedi yang dialami di desa itu akibat tambang Suntoro, namun melihat sosoknya yang kini terbujur kaku, mereka merasa iba. Warga berusaha untuk memberikan penghormatan terakhir dengan tenang dan menguburkan Suntoro di pemakaman desa sesuai dengan tata cara yang seharusnya. Saat sore mulai beranjak, warga pun berkumpul di masjid desa. Di sanalah Ustadz Soleh berdiri di depan mimbar, memegang surat wasiat yang ditemukan di kamar Suntoro. Semua warga mendengarkan dengan seksama, penasaran juga cemas, menunggu apa yang akan dikatakan oleh Ustadz Soleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku sekalian, tadi kita telah mengantarkan Suntoro ke peristirahatannya yang terakhir. Sebelum meninggal, Suntoro meninggalkan surat wasiat ini, dan saya akan membacakannya agar kita semua bisa mengetahui isi hatinya, kata Ustadz Soleh dengan suara bergetar. Ia pun membuka surat itu dan mulai membacakan dengan tenang. Kepada seluruh warga desa, maafkan aku. Dosa dan keserakahanku telah mengorbankan nyawa keluargaku sendiri, bahkan membuat kalian semua harus mengalami bencana. Saya tahu tidak ada cara untuk menghapus kesalahan besar yang telah saya lakukan. Karena itulah saya memilih untuk pergi meninggalkan dunia ini. Harta dan juga rumahku aku serahkan kepada kalian semua. Anggaplah ini sebagai penembusan atas dosa-dosaku dan pelajaran agar tidak ada lagi yang tersesat dalam keserakahan seperti diriku. Semoga kalian mau mengikhlaskan dan memaafkan aku. Semoga keluargaku yang pergi mendahuluiku bisa tenang di alam sana. Terima kasih, Suntoro. Setelah selesai membacakan surat itu, Ustadz Soleh terdiam sejenak, membiarkan kata-kata Suntoro meresap dalam hati setiap warga yang telah hadir.
Keheningan menyelimuti ruangan itu. Beberapa orang pun tampak terisak dan beberapa lainnya menundukkan kepala dalam keharuan. Warga menyadari bahwa Suntoro telah menyesali perbuatannya dan berusaha sekuat tenaga menebus kesalahannya, meskipun melalui cara yang tragis dengan menggantung diri. Ustadz Soleh menutup surat itu dan melanjutkan dengan nasihat yang lembut namun tegas. Saudara-saudaraku semua, mari kita semua berlapang dada untuk memaafkan Pak Suntoro. Keserakahannya memang membawa bencana, namun ia juga sudah menebusnya dengan seluruh hartanya. Semoga kita semua bisa mengambil hikmah dari kejadian ini dan berdoa agar arwah dari keluarga Pak Suntoro bisa diterima di sisi Allah. Warga yang mendengarkan kata-kata dari Ustadz Soleh, dia pun merasa lega dan tenang. Meski ada juga sedikit kesedihan, mereka juga mulai menerima kenyataan bahwa Pak Suntoro telah menebus dosa-dosanya. Mereka juga mulai memandang harta yang diwariskan oleh Pak Suntoro sebagai berkah yang bisa membantu desa, sebagai pengingat untuk tidak terjebak dalam keserakahan. Beberapa minggu kemudian, dengan bimbingan Ustadz Soleh, warga desa bersama-sama memutuskan untuk menggunakan harta warisan Suntoro untuk membangun fasilitas umum yang bermanfaat bagi desa. Sebagian dari rumah Suntoro dijadikan rumah singgah untuk para musafir, dan sisanya digunakan untuk pembangunan masjid dan sekolah agar generasi mendatang bisa mendapatkan pendidikan yang lebih baik. Harta yang dulu dianggap sebagai lambang keserakahan, kini berubah menjadi sumber kebaikan bagi desa, menciptakan kenangan dan pelajaran berharga bagi setiap warganya. Kini akhirnya desa pun kembali tentram dan warga bisa hidup dengan damai. Mereka selalu mengenang Suntoro sebagai pelajaran hidup yang sangat berarti, bahwa segala sesuatu yang kita miliki di dunia ini hanyalah titipan, dan keserakahan tak akan membawa kebahagiaan sejati. Semoga kita semua bisa mengambil hikmah dan pelajaran dari kisah Suntoro ini. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah kata ataupun ucapan yang kurang berkenan bagi kalian semua. Sampai jumpa di cerita selanjutnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.